Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aftiranasi dari jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 90500122057 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi moneter Islam. Materi pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi moneter Islam. Ekonomi moneter adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang peredaran uang yang mempengaruhi terhadap harga dan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi moneter Islam adalah ekonomi Islam yang berfokus pada pengelolaan moneter dan kebijakan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ada tujuan dari ekonomi moneter yaitu adalah kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembiayaan internasional. Adapun instrumen ekonomi moneter konvensional yaitu suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini berpengaruh terhadap uang dan harga. Sedangkan ekonomi moneter syariah yaitu siswa, itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun ruang lingkup dari ekonomi moneter, yang pertama itu adalah fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian. Yang kedua itu adalah sistem dan pengaruh jumlah uang beredar dan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat adalah pembiayaan dan sistem moneter internasional. Materi yang kedua yaitu dasar pemikiran ekonomi moneter dalam keuangan Islam. Nah, dasar pemikiran moneter berkaitan dengan peredaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilan harga. Nah, teori moneter berfokus pada hubungan antara tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan pengeluaran agregat. Uang sebagai alat tukar menukar, menyimpan nilai, dan unit hitung berperan penting untuk memfasilitasi transaksi dan peningkatan efisiensi ekonomi. Tujuan dari ekonomi moneter tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara tingkat nilai rupiah, dan tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 bahwa Bank Indonesia itu bisa memberikan kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada bank yang membutuhkan dana jangka pendek. Materi ketiga yaitu teori dan konsep dasar uang. Dalam praktiknya, keuangan Islam yang sah itu dilandasi oleh akad-akad yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, akad-akad keuangan Islam itu disusun oleh beberapa elemen seperti pihak yang melakukan transaksi, bentuk akad, dan objek akad. Nah, objek akad adalah sesuatu hal pokok atau berpusat dari perjanjian tersebut seperti barang, jasa, atau manfaat. Sedangkan bentuk akad adalah pernyataan atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam bentuknya, akad dalam transaksi itu terbagi menjadi dua, yaitu keuangan komersial yang menggunakan akad-akad dengan tujuan profit atau keuntungan, dan keuangan sosial yang menggunakan akad-akad dengan tujuan saling tolong-menolong. Nah, dalam karakteristik keuangan Islam itu melarang adanya riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Dan keuangan Islam itu menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Materi keempat yaitu konsep dasar uang dalam Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional, uang sangatlah penting untuk kehidupan manusia dan globalisasi ekonomi dunia. Uang sebagai alat tukar menukar atau standar pengukuran nilai dikeluarkan oleh pemerintah berupa kertas, emas, logam, perak sesuai dengan bentuk dan gambar yang telah ditentukan oleh suatu negara tersebut. Nah, uang itu memiliki karakteristik seperti jaminan, mudah disimpan, disukai umum, tidak rusak, mudah dibawa,
dan supply harus elastis. Nah, fungsi uang sebagai alat tukar menukar, sebagai satuan nilai, sebagai alat pembayaran tertunda, dan sebagai penyimpan nilai. Jenis-jenis uang itu ada seperti uang barang, uang kertas, uang logam, uang giat, dan uang girang. Materi kelima yaitu pasar uang syariah. Sebelum saya menjelaskan tentang pasar uang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah di mana pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga berjangka pendek. Jika perusahaan ingin mendapatkan dana singkat, bisa datang ke pasar uang untuk membeli atau menjual surat-surat berharga ke pasar uang. Sedangkan pasar modal adalah pasar untuk sebagai instrumen yang berjangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta seperti obligasi, saham, dan reksadana. Fungsi pasar uang berkaitan dengan perbankan dan moneter, yaitu fungsi likuiditas, fungsi wadah penyaluran atau penyimpanan kebijakan, dan fungsi informasi. Nah, pelaku dalam pasar uang itu ada dua, kreditur yang menyalurkan dana dan debitur yang mencari dana. Nah, instrumen pasar uang konvensional di Indonesia itu ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, repo cash agreement atau repo, commercial paper, terus akep bank acceptance dan treasury bills. Sedangkan dalam instrumen pasar uang syariah adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat berharga syariah negara, repo SBIS, repo SBSN, dan surat berharga antar bank syariah. Materi keenam yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkan surat-surat berharga untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pinjaman. Perbedaan mendasar antara bank dan non-bank yaitu dalam menghimpun dananya sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga keuangan. Ada 4 aspek fungsi dalam lembaga keuangan, yaitu dari sisi keberadaan finansial, yang kedua adalah kedudukan sistem perbankan, yang ketiga adalah sistem finansial, dan keempat adalah sistem moneter. Sekian dari penjelasan materi saya. Bila ada kata-kata atau kesalahan dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.